Adolf Hitler ini adalah seorang yang ya mungkin psikopat ya saudaraku, mungkin psikopat. Tapi ketika orang membuka akan biografinya di masa lalu, rupa-rupanya di masa mudanya, di masa remajanya, dia itu pernah aktif di paduan suara gereja. Dan kesaksian dari beberapa teman itu berkata bahwa Hitler itu pernah bercita-cita untuk jadi seorang pendeta. Jumpa lagi di dalam Suara Gembala. Bapak, Ibu, saudara-saudari terkasih, Anda semua diberkati Tuhan, kasih karunia Tuhan Yesus Kristus melimpah atas hidup Anda sekaliannya. Kali ini saya akan bacakan satu ayat dari Pengkhotbah 7 ayat 8. Satu ayat saja. Bunyinya, akhir suatu hal lebih baik daripada awalnya. Panjang sabar lebih baik daripada tinggi hati. Nah, saya ingin menggarisbawahi akan kalimat yang pertama, yang bagian A. Akhir itu lebih baik, lebih penting daripada awal. Tentunya sebuah awal yang baik itu tidak keliru, saudara. Dan itu juga menarik ya. Kalau awal yang baik, misalnya dalam sebuah pertandingan ya, badminton lah katakan, si A lawan si B. Wah, si B ini mainnya di awal itu hebat sekali. Dia loncat-loncat, smash, dan dia mengumpulkan angka cepat sekali. Tapi begitu menjelang pertengahan permainan, dia mulai loyo, dia mulai lelah, dan lawannya makin lama makin kuat. Dan akhirnya dari angka yang tadinya unggul, akhirnya dikejar. Dan akhirnya malah dia diungguli, dikalahkan. Karena dia kelelahan. Itu saudara ya. Nah ini sebuah contoh. Demikian pertandingan tinju gitu ya. Awalnya itu musuhnya keteter, dipukuli terus ya, keteter begitu. Tapi dia akhirnya kehabisan stamina. Sampai musuhnya bangkit, dan lawannya bangkit, dan dia akhirnya dikalahkan. Nah, saudara, disinilah pentingnya kita ini mengerti bahwa kita ini butuh perseverance atau ketekunan. Ya, kalau kita lihat dalam Ibrani 10 ayat 36 dikatakan, sebab kamu memerlukan ketekunan. Ketekunan itu artinya kita harus stabil. Ya, dari awalnya mau bagus, mau biasa-biasa, nggak apa-apa. Ada juga slow starter, kayak awalnya itu kelihatannya lambat, tapi makin lama makin kuat, makin lama makin cepat. Itu lebih baik daripada awalnya hebat, meledak di awal, tapi kemudian meredup di pertengahan dan di akhir. Paham ya saudaraku ya? Saya berharap Anda menangkap. Sebab kamu memerlukan ketekunan supaya sesudah kamu melakukan kehendak Allah. Jadi melakukan kehendak Allah itu bukan awalnya aja kelihatannya bersemangat. Tapi kita harus terus bertekun. Bertekun sampai ke akhir. Nanti kalau kamu melakukan kehendak Allah, kamu memperoleh apa yang dijanjikan. Ya, jadi komplitnya berbunyi, sebab kamu memerlukan ketekunan supaya sesudah kamu melakukan kehendak Allah, kamu memperoleh apa yang dijanjikan. Jadi untuk memperoleh apa yang dijanjikan butuh ketekunan dalam melakukan kehendak Allah. Pernah ada sindiran yang katakan, jangan punya semangat limun. Kayak limun itu, saudara, soda. Kalau Coca-Cola itu saudara kotok, kemudian saudara buka langsung jos begitu ya. Tapi setelah itu, ya selesai. Nah, jangan seperti itu. Akhir segala sesuatu itu lebih penting, lebih baik daripada awalnya. Nah, saudara, saya pernah membaca biografi dari beberapa orang-orang yang terkenal. Terkenal itu belum tentu terkenal baik ya. Terkenal jahat juga terkenal, saudara ya. Nah, yang menarik dan sedikit mengejutkan,
ternyata orang seperti Adolf Hitler. Saudara tahu Adolf Hitler itu tentunya nggak ada yang nggak kenal ya, nggak ada yang nggak tahu dia siapa. Ini seorang yang sangat sadis, sangat kejam. Dia membantai akan kurang lebih 6 juta akan orang-orang Yahudi pada masa dia menduduki posisi sebagai pemimpin Jerman pada waktu itu dalam Perang Dunia Kedua. Dan Adolf Hitler ini adalah seorang yang ya mungkin psikopat ya saudaraku, mungkin psikopat. Tapi ketika orang membuka akan biografinya di masa lalu, rupa-rupanya di masa mudanya, di masa remajanya, dia itu pernah aktif di paduan suara gereja. Dan kesaksian dari beberapa teman itu berkata bahwa Hitler itu pernah bercita-cita untuk jadi seorang pendeta. Jadi mengerikan ya saudaraku ya. Awalnya baik, anggota paduan suara, aktif di gereja. Ditanya, Adolf, kamu pengen jadi apa nanti? Pengen jadi pendeta. Itu awalnya. Tapi kemudian entah karena apa, ya banyak cerita saudaraku tentang Adolf Hitler. Katanya dia karena kepahitan, karena kebencian yang tidak diselesaikan. Akhirnya dia kerasukan setan dan menjadi seorang yang begitu mengerikan dalam sejarah dunia. Akhirnya mengerikan, saudaraku. Siapa lagi? Ada seorang yang namanya Joseph Stalin. Ini diktator yang memimpin Uni Soviet. Dia dikenal sebagai steelman, manusia baja. Jadi ada satria baja hitam, ada manusia baja dan sebagainya. Itu ternyata julukan yang pernah dipakai oleh Joseph Stalin ini, saudaraku. Dia disebut itu karena apa? Dia dijuluki akan manusia baja itu karena apa? Bukan karena ketangguhannya, tapi karena kekejamannya, saudaraku. Diperkirakan semasa dia memerintah, dia telah memerintahkan pembunuhan ya, 30 juta jiwa orang. Yang berlawanan politik dengan dia, yang beda pendapat dengan dia, 30 juta orang dibantai. Dan dia bisa mendirikan sebuah bukan mendirikan saudara, dia meyakini akan semboyan yang dia kerap kali sampaikan, dan itu sangat terkenal, dikatakan, how to make everyone happy, kill all those being unhappy. Bayangkan, saudara. Jadi bagaimana membuat orang itu berbahagia? Yang tidak bahagia, habisin aja, nanti kan tinggal orang-orang bahagia, begitu. Ini kan crazy, saudara. Tapi itulah Joseph Stalin. Makanya bagi dia membunuh 30 juta orang itu ya biasa saja. Itu adalah orang yang menurut saya dirasuk setan. Tapi kalau orang menelusur akan riwayat hidup dari Joseph Stalin, saudara, ternyata dia ini pernah masuk sekolah teologi ya. Jadi Anda yang pernah masuk sekolah teologi harus waspada, saudara. Dia pernah masuk seminari di Tbilisi, ya namanya Tbilisi. Dia pernah belajar di sana. Berarti kan dia sebetulnya punya cita-cita untuk jadi orang baik, saudara. Untuk jadi orang yang memberitakan kebenaran. Tapi itulah jadinya Joseph Stalin. Saudara, tentunya murid Tuhan Yesus yang bernama Yudas Iskariot, saudara sudah tidak perlu saya ceritakan, saudara sudah ngerti sendiri siapa dia. Dia salah satu dari 12 murid. Nah, Yudas Iskariot itu pada waktu bagi-bagi 5 roti 2 ikan, dan dia ikut bagi. Sisa 12 bakul, dia mungkin dikasih 1 bakul, saudara, karena pas hitungannya 12 murid itu dia dapat. Jadi sebetulnya Yudas Iskariot itu orang hebat itu awalnya, ya kan?
Bahkan Tuhan Yesus ngasih dia kepercayaan untuk megang kas dari pelayanan Tuhan pada waktu itu. Tapi apa jadinya? Ngeri ya saudara. Mencuri. Ya, itu gara-gara dia mulai mencuri cinta akan uang. Akhirnya dia nggak cinta Tuhan dan akhirnya dia menjadi pengkhianat. Dan dia binasa. Saudaraku, awal yang baik itu tidak salah. Tapi lanjutkan dengan ketekunan, melakukan kehendak Allah, sampai kita memperoleh akan apa yang dijanjikan di akhir. Akhir itu lebih penting. Sebab itu pesan firman Tuhan kali ini, suara gembala, Anda yang dikasihinya, bertahanlah apapun juga. Entah badai, entah cobaan, godaan menerpa saudara. Bertahanlah. Karena apa? Karena kita sedang menuju ke akhir. Aku tidak akan mengingat-ingat awal. Awal boleh, tetapi aku akan terus bergerak maju sampai ke akhir. Tuhan Yesus memberkati. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe channel GKBK Hal Semarang.